memakai susu. Es kan kurang pas kalau disebut makanan. Oh gitu. Iya teh, tapi semua udah aku siapin kok, gak ada masalah. Ya udah tuh kalau gitu mah, jadinya aku tenang kalau udah ada kepastian kayak gini. Maaf udah bikin riweh. Nggak apa-apa. Gitu aja dulu, nanti aku kontak lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urusan sama Ajeng udah clear. Dia jadi ikut bazar, produknya udah disiapin. Terus kenapa katanya dia... Halo? Selamat pagi, cantik. Ya ampun, masih pagi udah gombal. Harusnya agak siangan dikit. Apa bedanya dengan sekarang? Siang juga jangan. Kalau mau gombal, ke yang lain aja. Aku mah orangnya kalau digombalin suka gampang pusing. Oh gitu? Iya. Kalau gitu aku nggak akan ngegombal. Mau nanya serius aja. Ada acara apa hari ini? Ke kantor. Ambil surat keterangan pengalaman kerja. Besok aku berangkat ke Jakarta. Gak pengen ketemu dulu sama aku sebelum berangkat? Pengen sih pengen. Tapi saya nggak berani. Kamu tuh rambut aja kayak bawon beringin. Tampan sangar. Sama perempuan nggak berani. Bukan nggak berani. Kalau udah ketemu, otak saya itu seperti jadi kacau balau. Nggak tahu harus apa. Pikiran buat tanya nomor HP itu nggak ada. Padahal sebelum ketemu dia, itu yang saya pikirin. Saya jadi penasaran, Prita orangnya seperti gimana? Sampai bos, otaknya seperti jadi kacau balau. Orangnya mah biasa aja. Mata sepasang, kuping sepasang, hidung satu, bibir satu. Sama seperti yang lain. Terus, yang bikin bos jadi gimana gitu sama dia? Apa? Apa ya? Mungkin dia minder. Kamu minder? Iya, Minder kenapa? Minder karena rambut kamu kribo. bukan bah. Bener karena saya tukang beca. Hus, kamu nggak boleh punya perasaan begitu. Siapa tahu lelaki idaman Prita itu memang tukang beca. Ah, si Abah mah macem-macem aja. Udah dulu ya nelfonnya. Aku tuh lagi make up, belum selesai. Kamu masih butuh make up? Harusnya enggak. Kamu tuh udah... Dadah. Halo? Halo? Nah, jangan-jangan itu Prita yang nelpon. Mana mungkin? Dia tahu nomor HP saya aja enggak. Halo? Halo, jadi mau ketemu Saeb? Jadi, ini baru mau berangkat. Kalau bisa ketemuan buat makan siang boleh. Kali ini saya yang neraktir. Kamu habis gajian ya? Iya, kemarin. Nanti saya omongin sama Saeb. Kalau Dewi mau ikut boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Kan kamu yang mau neraktir. Dewi setelah pakai kerudung kelihatan makin cantik. Gak takut rasa yang dulu pernah ada akan muncul kembali. Enggak, serius. Serius? Masa teteh cantik kayak gini nggak punya pacar? Nggak mungkin kalau nggak ada yang mau mah. Ya ampun, beneran. Aku tuh single, gak punya pacar. Tapi pernah punya kan? Itu masa lalu, Jun. Sekarang di otak sama hati saya sudah ada yang lain. Bukan Dewi. Prita, Nah, itu kamu tahu. boleh tahu peluang kamu gimana? Gak takut gagal seperti waktu ngejar Dewi atau Diza. Udah, Jun. Kita tuh lagi ngomongin Saeb. Jangan nyebut-nyebut nama Dija. Kenapa? HP aku nggak bisa dipakai. Rusak, kesiram es goyobot. Kamu tahu es goyobot kan? Itu loh, es campur khasnya Garut. Iya, tahu. Waktu itu aku lagi ada urusan keluarga di Garut. Mama aku ngajak beli es goyobot. Aku hayu aja, dan kebetulan aku juga suka. Nah, pas lagi di tukang es goyobot, aku nggak tahu kenapa. Tahu-tahu aku nyenggol mangkok es goyobot aku sendiri sampai tumpah setengah. Kena ke HP aku. Udah, ngebahas es goyobotnya nggak usah panjang-panjang. Kamu dicariin Teh Maya. Aku butuh kepastian aja. Dia jadi ikut bazar apa enggak. Kalau enggak, slot bisa aku kasih ke yang lain. Masih belum ada kontak. Kemarin sama hari ini aku nggak kontak dia. Dia juga belum ngasih kabar kalau udah berhasil kontak sama Ajeng apa belum. Sebentar. Panjang umur, lagi diomongin nelpon. Diza, Ajeng, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kamu kemana aja? Maaf, aku lama nggak kontak sama nggak bisa dikontak. Katanya HP-nya rusak, kesiram es goyobot. Ada-ada aja. HP bisa kesiram es goyobot segala. Ya udah, aku cuma mau ngabarin itu aja. Aku udah berhasil kontak sama Ajeng. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, es goyobot itu apa? Emangnya kenapa? Barusan Disa ngasih tahu Ajeng selama ini susah dihubungi karena HP-nya rusak. Katanya kesiram es goyobot. Sebetulnya saya nggak tahu es goyobot itu kayak gimana. Cuma tadi ya aja. Malu atuh, orang sekeren saya nggak tahu es goyobot. Es goyobot itu es yang rancu. Dia entah masuk ke jenis makanan atau minuman. Kalau disebut minuman, di dalamnya terdapat komponen berupa makanan yang dipotong-potong kotak-kotak kecil seperti dadu. Terbuat dari tepung hun kue. Selain itu, di dalam es goyobot juga terdapat komponen lain yang potensial mengenyangkan. Seperti alpukat, kolang-kaling, sekoteng, dan potongan-potongan roti tawar. Kalau mau dibilang makanan, es goyobot itu ya es yang memakai susu. Es kan kurang pas kalau disebut makanan. Oh gitu. Iya teh, tapi semua udah aku siapin kok, gak ada masalah. Ya udah tuh kalau gitu mah, jadinya aku tenang kalau udah ada kepastian kayak gini. Maaf, udah bikin riweh. Nggak apa-apa. Gitu aja dulu, nanti aku kontak lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urusan sama Ajeng udah clear. Dia jadi ikut bazar, produknya udah disiapin. Terus kenapa katanya dia selama ini nggak bisa dihubungi? Nggak ngehubungi kamu juga? Nggak kesini juga buat ngantar produk dia? Dia ada urusan keluarga di Garut. Terus HP-nya rusak. Kesiram es goyobot. Jadi sekarang kamu tahu es goyobot itu apa? Sebetulnya saya pernah lihat, sering. Nggak usah jauh-jauh ke Garut. Di Bandung juga es goyobot mah banyak. Tapi saya itu gimana ya? Tahu namanya, nggak tahu bentuknya. Tahu bentuknya, nggak tahu namanya. Gimana ya ngejelasinnya? Ya pokoknya gitulah kira-kira. Saya nggak butuh penjelasan. Saya harus berangkat. Mau sarapan, Bos? Iya, sepotong 2 potong kue balok. Nggak nasi kuning aja, Bos? Kamu mau sarapan nasi kuning? Mau. Silahkan kalau punya uang. Bos, dari rumah saya udah mau nanyain. Sampai sini malah lupa. Bos tuh udah kerja lagi? Udah, Kerja apa? pembela kebenaran. Pembela kebenaran. Pembela kebenaran itu kerjanya kayak apa? Itu cuma istilah Bos Saeb sendiri aja. Kamu tahu kerjaan dia apa? Tahu lah. Dia udah cerita semalam sama gua. Kerjaan dia sebenarnya apa? Beliin gua nasi kuning dulu. Nanti baru gua ceritain. Gak usah. Halo, Saeb, ya bisa ketemu? bisa. Datang aja ke tempat kerja saya di sekitar Gedung Merdeka. Di sebelah mananya? Datang aja. Kalau kamu nggak bisa menemukan saya yang akan menemukan kamu. Oke, nanti saya ke sana. Saya masih harus kontrol 2 anak buah saya lagi. Oke. Saya jalan dulu, mau kontrol yang lain. Ya, Bos. Bos Saeb mana? Udah pergi, Deden tadi kesini nggak? kesini, terus pergi. Jualan. Iya, Kalau bos saya pergi kemana? kerja. Kerja di mana? Jadi apa? Beliin gua nasi kuning dulu. Nanti baru gua jelasin. Gak usah. Tega lu. Kamu yang tega. Kok gua? Kamu ngegantungin hidup ke orang lain. Gua bukan gantungin hidup. Gua cuma minta dibeliin makanan, nasi kuning, gitu doang. Iya, itu namanya ngegantungin hidup. Kita semua susah. Saya, kamu, Deden, Bos Saeb. Kalau kamu malas, orang lain gak mau bantu. Jangan bilang orang tega, karena sebetulnya kamu yang tega nyusahin orang. Bangun pagi, mandi. Kalau nggak bisa kerja sendiri, belum bisa mandiri, saya sama Deden sebetulnya mau diikutin. Bantu-bantu. Yang penting dari kamunya. Jangan manja. Jangan mengandalkan hidup dari orang lain. Udah ceramahnya. Udah. Kalau udah, tungguin gua mandi.
Gue mau ikut lu kerja. Kopi, kopi, kopi.